Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang kali ini kita bisa meneruskan kajian kita. Pada kali ini kita akan meneruskan surah yang ke-95, yaitu surah At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Surah ini berbicara tentang penciptaan manusia yang sangat sempurna dan bagaimana kita meraih pahala yang tak terputus-putus. Surah At-Tin ini termasuk surah Makkiyah. Maksudnya surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan tatkala masih Nabi itu berada di Mekah. Maka disebut sebagai surah-surah yang Makkiyah. Kalau di dalam surah sebelumnya, yaitu Al-Ashr atau Alam Nashrah, itu banyak dibicarakan tentang anugerah Allah kepada Rasulullah SAW. Maka dalam surah ini kenikmatan itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Jadi kita ini telah diberi satu kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hendaknya berusaha untuk meraih satu pahala yang enggak terputus-putus, begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Bapak Ibu sekalian, wat-tini waz-zaitun itu diawali dengan wawu al-qasam atau wawul qasam. Wawunya di sini adalah wawu qasam. Wawu sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Qasam itu sumpah. Jadi seringkali Allah di dalam Al-Qur'an ini bersumpah. Kadang bersumpah dengan waktu, wadduha, wal laili, ya kan? Wan nahar. Allah bersumpah dengan waktu. Pun Allah bersumpah dengan sebagian dari ciptaannya yang lain. Wattini, demi buah tin. Wazzaituni, dan demi buah zaitun. Ini satu buah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini istimewa. Ya. Walaupun semua yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaatnya. Tidak ada di sini di dalam Al-Qur'an disebutkan wal katesu, enggak ada. Tetapi pun pepaya tetap memiliki faedah. Jadi ada teman-teman yang belajar ilmu pengobatan alternatif, ya herbal, itu masya Allah. Hampir semua yang ada di alam ini memiliki kandungan-kandungan. Ya. Bapak Ibu sekalian, atin ini termasuk buah yang biasa dimakan. Okay? Buah yang biasa dimakan. Atin bisa dimakan dan biasa dimakan. Gitu. Kalau az-zaitun itu buah yang diperas minyaknya. Makanya ada minyak zaitun. Gitu. Kalau atin itu biasa dimakan. Kalau zaitun itu diperas untuk diambil minyaknya. Nah, jamaah sekalian, ada pula yang berpendapat bahwa penyebutan atau sumpahnya Allah yang berkaitan dengan atin dan az-zaitun itu sebenarnya adalah masih berkaitan dengan tempat tumbuhnya buah itu, tempat tumbuhnya pohon itu. Ya. Kalau pohon
atin atau buah tin itu tumbuh di daerah Damaskus, Syria. Ya, Syria. Di Syria itu dulu tempatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu tempatnya di Damaskus, Syria. Damaskus itu kotanya indah. Dari dulu sampai sekarang itu indah. Damaskus itu. Saya belum pernah ke sana, tetapi teman-teman yang biasa kuliah di Irak, kuliah di sekitar Mesir itu kalau main ke Damaskus itu kotanya indah sekali. Udaranya juga enak di Syria. Tapi sayang sekali sejak kasus hegemon permainan konspirasi Amerika kemarin, Damaskus ini benar-benar diluluh lantahkan dan rusak menjadi kota yang rusak hingga hari ini. Sebelumnya itu kota yang indah. Di sana ada satu alun-alun besar yang terkenal dengan Tahrir itu ya, alun-alun itu. Wah, itu indah sekali di Damaskus. Udaranya enak, suasananya enak. Dulu Nabi Nuh alaihissalam ribuan tahun yang lalu itu pernah tinggal di Damaskus dan beliau itu makan buah tin. Sedangkan az-zaitun yang digunakan oleh Allah sebagai sumpah yang berikutnya itu adalah satu buah yang tumbuh di Baitul Maqdis di Palestina, di Iliyah namanya. Orang biasa menyebut Iliyah atau Baitul Maqdis atau Palestina. Nah, itu biasanya buah zaitun itu diperas minyaknya. Ya, diperas minyaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyebutan buah untuk menunjukkan satu tempat itu menurut Imam Az-Zuhaili, Wahbah Zuhaili, di dalam kitab Tafsir Al-Munir itu disebut sebagai majaz mursal. Majaz mursal itu menyebutkan sebagian untuk menunjukkan sebagian, untuk menunjukkan keseluruhan. Ini mana ini si A kok nggak kelihatan batang hidungnya? Bukan kemudian batang hidungnya datang ke sini, tidak. Yang dimaksud dengan batang hidungnya di sini adalah ya seluruh diri orang tersebut. Itu namanya majaz mursal. Ya. Lah majaznya di sini adalah ala qatul haliyah, menyebutkan tempat, tetapi yang disebutkan adalah buah yang tumbuh di tempat itu. Jadi Allah itu bersumpah untuk wilayah Damaskus dan juga bersumpah untuk wilayah Iliyah, ya, Baitul Maqdis, tapi yang disebutkan adalah wattini wazaitun. Karena dua buah ini satu tumbuh di Damaskus, satu tumbuh di Iliyah atau Palestina atau Baitul Maqdis. Itu yang dijelaskan oleh Imam Wahbah Zuhaili di dalam kitab beliau Tafsirul Munir itu. Ya. Kita baca lagi. Watturi sinin Watturi sin, ya. Tur itu adalah bukit. Sinina, ya sinin, bukit sinin. Macam-macam, kadang disebut sinin, kadang disebut sana, kadang disebut Sinai, bermacam-macam. Tergantung orang yang ingin menyebutnya. Kadang satu tempat itu kan bisa disebut bermacam-macam kan. Kayak dulu di Amerika itu ada kota namanya New Netherlands, lama-lama menjadi New York, nah, gitu. Ada orang menyebut Sinin, kadang menyebut Sinai, kadang menyebut Sina. Ya. Imam Mujahid yang dikutip oleh Imam Ar-Razi di dalam Mafatihul Al-Ghaib itu menyebutkan bahwa Sina atau Sinin atau Sinai itu bermakna Al-Mubarak, yang diberkahi. Jadi bukit itu adalah bukit yang diberkahi. Bukit yang diberkahi. Al-Mubarak atau Sina atau Al-Mubarak, penuh dengan keberkahan, yang diberkahi. Bukit itu dulu tempat Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai itu. Ya. Atau orang menyebut Tur, ya, Tur Sina. Sekarang seringkali disebut Tur Sina. Tur itu bukit,
Sinin. Nah, Allah pun ternyata bersumpah demi Bukit Tur Sina itu. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladi, dan demi kota al-amin yang aman. Semua mufassir itu sepakat bahwa al-baladil amin yang dimaksud adalah Mekah al-Mukarramah. Al-baladil amin yang dimaksud adalah Makkah al-Mukarramah. Mekah ini tempat yang aman, baladil amin. Mulai dari zaman sebelum Islam sampai hari ini yang namanya Mekah itu tempat yang aman. Sampai nanti kiamat Mekah itu tempat yang aman. Karena dinas di dalam Al-Qur'an baladil amin. Mekah itu. Berbagai upaya untuk dihancurkan kota Mekah itu selalu gagal. Kita pernah mengkaji juga bagaimana Abrohah ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah itu. Gagal pula Abrohah. Ya, Abrohah yang dari Yaman itu. Yaman perbatasan dengan Ethiopia, Abrohah itu. Abrohah. Gagal ya. Diselamatkan oleh Allah dengan diturunkannya burung ababil. Ya, burung yang berbondong-bondong yang menjatuhkan kerikil ke tentara-tentara gajah itu. Sampai hari ini pun aman. Sampai nanti juga aman, sampai ada satu hadis yang mengatakan bahwa Dajjal itu tidak bisa masuk ke tanah haram. Mekah nggak bisa masuk. Berarti Mekah itu adalah al-baladil amin, aman sampai nanti ila yaumil qiyamah. Hatta dua orang sekalipun yang bernama Hajar dengan Ismail yang masih bayi ditinggal sendirian di Mekah ketika itu pun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, aman. Aman. Jadi Siti Hajar sama Hawa ditinggal sendirian oleh Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Siti Hajar mengejar Ibrahim, "Ya suamiku, wahai ayahnya Ismail, kenapa engkau tinggal aku sendirian?" Tapi Ibrahim tetap melaju, melangkah. Dikejar sama istrinya, "Wahai ayahnya Ismail, kenapa engkau tinggalkan aku?" Nabi Ibrahim tetap melangkah, tidak menengok ke belakang, sekalipun air matanya membasahi pipi Ibrahim. Kejar terus sama istrinya. Sampai kemudian istrinya bertanya, "Wahai ayahnya Ismail, apakah ini perintah Allah?" Baru kemudian Nabi Ibrahim berbalik dan dia katakan, "Iya, ini perintah Allah." Berhentilah Siti Hajar mengejar suaminya. Ini bentuk ketaatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam untuk memegang teguh perintah Allah. Hajar memegang teguh perintah Allah. Masya Allah. Pun nanti ketika Ismail ini telah menganjak remaja, diuji lagi oleh Allah Nabi Ibrahim ini untuk menyembelih kepemilikan terhadap Ismail alaihissalam. Sebenarnya diuji karena Ismail ini anak satu-satunya, kesayangan dan sebagainya, sembelihlah dia. Bukan diperintah untuk menyembelih Ismail, tapi yang diuji oleh Allah adalah kepemilikan terhadap Ismail ini, dia rela apa enggak untuk memutuskannya demi ketaatan kepada Allah. Nah, gitu. Masya Allah. Negeri yang aman. Toh akhirnya Ismail ya mengetuk-ngetukkan kakinya dan setelah kemudian keluar air. Kemudian air itu dikumpulkan oleh ibunya Siti Hajar, Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Berkumpullah biar bisa dipakai untuk minum. Berkumpullah, Zam-zam, Zam-zam. Gitu. Nah, sampai sekarang kemudian muncullah sumur Zam-zam yang diambil setiap hari jutaan orang, ribuan tahun hingga hari ini enggak habis-habis. Enggak ada sumur di seluruh dunia yang diambil oleh jutaan orang setiap hari, ribuan tahun, enggak habis, enggak ada. Sumur kita paling ya, diambil, disedot itu pakai diesel udah habis.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada beberapa kota yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah Damaskus. Itu tempatnya Nabi Nuh alaihissalam. Baitul Maqdis itu tempatnya Nabi Isa alaihissalam. Bukit Sinai itu tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Makkah Al-Mukarramah itu tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Ibrahim. Berarti di sini ada ulul azmi yang disebutkan dalam sumpahnya Allah ini. Siapa ulul azmi? Itu adalah rasul-rasul yang luar biasa kesabarannya. Siapa itu? Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, dan Muhammad. Ya. Dulu waktu kita kecil kan disuruh nyebutkan, siapakah ulul azmi itu? Singkatannya adalah minim, gitu ya. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Nah, gitu. Nah, rupanya setelah kita mengkaji dari wattini wazzaitun watturi sinina wa hadzal baladil amin sampai di sini ada 4 tempat yang dijadikan sumpahnya Allah sebagai tempatnya para rasul ulul azmi. Masya Allah. Ulul azmi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh atau sesungguhnya khalaqna kami telah menciptakan. Apa yang diciptakan? Al insana manusia fi dalam ahsani taqwim bentuk yang sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, setelah Allah bersumpah dengan wawu qasam tadi itu, dengan tempat-tempat tadi itu, di sini ada jawabul qasam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah jawabul qasam. Jawaban atas sumpahnya Allah bahwa apa? Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia kita semua ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Diparingi irung ya irungnya madhep mengisor. Nggih mboten. Coba lek irunge kula jenengan madhep mundur ngono. Lek udan lak repot. Dikasih telinga, loh telinga kita kok nggak ada tulangnya. Tulangnya tulang yang lembek ini. Coba kalau kemudian tulang keras. Ngesakno bantale. Nah, gitu. Ya Allah, luar biasa. Ya. Kita bisa berkedip tanpa engsel. Coba kalau kemudian pelupuk mata kita itu ada engselnya. Mungkin sudah lecek beberapa tahun yang lalu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, di situ ada kata al-insana. Al-insan itu merupakan isim jinsi dalam bahasa nahwunya itu isim jinsi, sehingga ini mencakup seluruh manusia, baik manusia yang mukmin maupun manusia yang kafir. Itu semua tetap diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Nah, Ibnu Abbas memberi tafsir terhadap ayat ini, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling serasi. Paling serasi. Dibanding dengan yang lain kayaknya kita lebih serasi. Dibanding gajah misalkan. Ya. Dibanding ular, ya manusia itu lebih serasi. Pas tangannya 2 gitu ya, kaki 2, telinga, serasi. Imam Qatadah memaknai diciptakan dalam rupa yang paling bagus. Sak jelek-jeleknya manusia kalau disandingkan dengan hewan masih tampan manusia, masih cantik manusia. Nah, gitu. Ya. Ibnu Katsir mentafsiri bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paling bagus, rupa yang paling sempurna, jalannya tegak sempurna, dan semua anggota tubuhnya sempurna, pun dilengkapi dengan akal pikiran. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terkandung di dalam diri makhluk yang lain itu ada pada manusia. Itu ada pada manusia. Jadi manusia ini sempurna.
Summa radadnahu asfala safilin. Summa kemudian radadnahu kami kembalikan ia kemana? Asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, di sini kemudian muncul satu penafsiran yang agak sedikit butuh penjabaran. Karena di dalamnya itu, di ayat sebelumnya itu tidak disebutkan bahwa manusia itu dimasukkan ke dalam surga atau ditempatkan ke tempat yang tinggi, lalu kemudian dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Tidak. Tapi di awal tadi itu disebutkan adalah gimana tadi? Ahsani takwim, sebaik-baik bentuk. Setelah sebaik-baik bentuk, kok kemudian larinya kepada asfala safili. Makanya ada dua penafsiran yang berbeda. Yang pertama menganggap bahwa asfala safilin itu tempat satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, renta. Nah, maka dari itu kemudian asfala safilin ini oleh sebagian mufasir dianggap sebagai keadaan tua, renta, pikun, sudah nggak berdaya sama sekali. Itu asfala safilin. Kondisi yang serendah-rendahnya, kembali ke seperti bayi lagi. Sebagian mufasir menjabarkan yang seperti itu, asfala safilin. Itu. Sebagian mufasir yang lain menjelaskan bahwa asfala safilin di sini adalah neraka. Karena tidak ada tempat yang lebih rendah daripada neraka, tidak ada tempat yang lebih buruk daripada neraka. Gitu. Ya, berbeda penafsirannya. Bagaimana Ustadz? Kedua penafsiran kok bisa berbeda? Dua-duanya bisa benar, tergantung pada alasannya pada ayat yang berikutnya nanti. Pada ayat yang berikutnya. Nah, di sini gunanya kita belajar tafsir itu. Karena memang asfala itu tempat yang rendah. Kalau anak-anak sekarang kan memplesetkan. Aspal itu asfala, tempatnya rendah. Itu godak-gatik, gatuk, dimodak-matik, mantuk. Kan aspal itu tempatnya setelah gas, minyak, gas, kemudian aspal katanya gitu. Ya digodak-gatik gitu. Tapi yang jelas bahwa asfala safilin adalah tempatnya serendah-serendahnya. Sebagian mufasir mengatakan kondisi tua, renta, lemah, gak berdaya. Pendapat yang kedua mengatakan asfala safilin adalah nar atau neraka, karena penghuni neraka itu adalah menghuni tempat yang sangat buruk dan tidak ada yang lebih buruk dari itu. Kedua penafsiran itu akan dijabarkan pada ayat yang berikutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa kecuali alladzina orang-orang amanu yang beriman wa 'amilus sholihat dan mengerjakan amal saleh falahum maka bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun yang tiada putus-putusnya. Illa kecuali alladzina orang-orang amanu yang beriman wa 'amilus sholihat dan mengerjakan amal saleh falahum maka bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun yang tiada putus-putusnya. Nah, gitu. Bapak Ibu sekalian, di dalam Mu'jamul Fahras itu disebutkan bahwa penyebutan amanu wa amilus sholihat itu 71 kali. Gandeng itu. Gandeng. Amanu wa amilus sholihat. Makanya orang yang beriman itu harus diikuti dengan amal soleh.
Orang beramal soleh tapi tidak dilandasi iman percuma. Orang beriman nggak beramal soleh gabuk, ya, kopong. Beriman kok nggak beramal soleh, kopong itu. Beramal soleh nggak dilandasi iman, menguap percuma. Oleh karena itu di Quran seringkali disebutkan amanu wa amilus solihat. Itu disebutkan bersamaan itu sekitar 71 kali di Quran. Nah, kembali kepada ayat yang sebelumnya tadi itu, asfalas safilin tadi itu, bagi mereka yang berpendapat bahwa asfalas safilin itu adalah kondisi renta, tua, nggak berdaya sama sekali, maka illa di sini diartikan bukan kecuali, tapi diartikan bal, namun, diartikan lakin, namun. Ilahnya di sini diartikan lamun, namun atau namun, ya, hanya saja begitu. Ya, jadi terpisah dari ayat sebelumnya. Orang-orang yang mengatakan bahwa orang asfalas safilin itu adalah tua, renta dan sebagainya, dia mengartikannya adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu orang-orang yang akan terus mendapatkan pahala yang enggak terputus-putus sebagai kalimat yang berdiri sendiri dan terpisah dengan kalimat sebelumnya. Gitu. Ini. Jadi ini satu teks kalimat tersendiri yang terpisah. Disebutkan bahwa alladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Begitu. Itu yang berpendapat bahwa asfalas safilin tadi itu adalah keadaan yang renta, tua, enggak berdaya. Maksudnya apa? Walaupun orang itu sudah tua, sudah renta, sudah nggak berdaya, sudah tidak bisa lagi mengerjakan amal-amal seperti tatkala dia itu muda, maka dia masih tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sedangkan para mufassir yang berpendapat bahwa bahwa apa tadi? Asfalas safilin itu adalah neraka, maka illa di sini dimaknai sebagai kecuali. Jadi ini adalah pengecualian, manusia itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka semua kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Itu. Jadi ilah di sini adalah pengecualian. Rupanya yang digunakan oleh Kementerian Agama itu atau terjemah-terjemah yang biasa itu menggunakan pendapat mufassir yang kedua ini, bahwa asfalas safilin itu diterjemahkan neraka, terus kemudian ilah di sini adalah kecuali, pengecualian. Tidak apa-apa, bebas. Tapi kan kita sedang belajar. Kita jangan sampai hanya belajar satu pintu saja, harus belajar di beberapa pintu, sehingga kita bisa lebih bijak ketika berbeda pendapat dengan yang lain. Karena dalam fikih sangat mungkin berbeda pendapat, dalam tafsir pun juga sangat mungkin berbeda pendapat. Jangan gampang-gampang kita langsung memvonis orang itu bersalah dan sebagainya. Harus ditelaah dulu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Ya. Di situ ada fama. Maka apa, ya, ma-nya di sini adalah apa yang menyebabkan yukadzibuka, engkau mendustakan, ba'du, sesudah adanya hal-hal itu,
biddin, terhadap hari pembalasan. Nah gitu, terjemahnya begitu. Sebagian mufasir berbeda, jemaah sekalian. Sebagian mufasir mengatakan seruan atau khitab ini ditujukan kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Maka apakah yang menyebabkan kalian wahai manusia mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Yang diseru adalah seluruh manusia. Kenapa engkau manusia kok sampai mendustakan hari kiamat, mendustakan akhirat? Wong sudah jelas jelentreh yang seperti itu. Engkau diciptakan dari segumpal nutfah, perpaduan antara sperma dengan ovum. Ya, yang sperma itu kalau kemudian dimasukkan plastik dijual di pasar nggak laku karena orang jijik. Engkau itu hanya diciptakan dari sperma dan ovum, dari sel telur, kemudian engkau menjadi manusia yang ketika lahir nggak berdaya sama sekali, kemudian diciptakan menjadi bentuk yang begitu indah, tampan, cantik. Kemudian engkau menjadi renta, tua, nggak berdaya. Sudah sebegitunya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kok engkau masih mendustakan hari kiamat, mendustakan akhirat? Apa yang menyebabkan itu? Nah ini. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Sebagian mufasir berpendapat bahwa khitab ini ditujukan kepada Rasulullah. Lah, kalau ditujukan kepada Rasulullah, masa Rasul mendustakan? Tidak mungkin kan? Maka kemudian ma di sini menurut para mufasir yang lain adalah man. Siapa saja. Fama, maka siapa saja dari kalian yang mendustakan hari pembalasan sesudah ini. Gitu. Nah, gitu. Kalau ternyata Kementerian Agama atau di kalangan banyak mufasir, kitab-kitab tafsir yang lain lebih memilih bahwa khitab ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan, maka apakah yang menyebabkan kalian wahai manusia mendustakan hari pembalasan sesudah semuanya jelas seperti itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Di situ ada kalimat istifham, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Alaisa, bukankah Allah bi ahkamil hakimin, hakim yang sehakim-hakimnya, hakim yang seadil-adilnya? Itu pertanyaan bukan berarti Allah tidak paham kemudian bertanya, tetapi satu pertanyaan yang meneguhkan, mengukuhkan. Karena apa? Karena setelah ada pertanyaan itu masuk kepada laisa. Alifnya di sini, hamzahnya di sini adalah hamzah istifham. Kemudian ditambahi dengan laisa. Laisa itu nafi, penolakan. Maka kemudian ketika ada alaisa, itu bukankah. Itu adalah takriri, meneguhkan bahwa benar-benar sungguh Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Nah, seperti itu. Sudah jelas semua. Dan kemudian dalam satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul pernah mengatakan, jika dibacakan surah At-Tin sampai kepada alaihissallahu bi ahkamil hakimin, oleh Rasulullah disuruh menjawab bala wa ana ala dzalika minasy syahidin, gitu. Nah, jadi ini perintahnya Rasul kalau dibacakan surah At-Tin sampai akhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasy syahidin, gitu. Ya. Benar
dan saya menjadi saksi atas itu semua. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita dan semoga kita termasuk orang-orang yang terus takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menolong kehidupan kita, menyelamatkan kita dari dunia hingga akhirat hingga kita dimasukkannya ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.